Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Belum buka seperti biasa di sini aku. Tubuhnya seperti ditarik oleh makhluk yang tak kasat mata. Mendengar jeritan temannya, bocah ini kemudian terbangun dan berlari. Sementara itu Karta, tangannya malah seperti ditarik sesuatu. Hingga saat diperiksa, sebagian jarinya malah hilang. Seram guys. Karta kemudian menangis menjerit sejadi-jadinya karena menahan sakit dan banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Sampai akhirnya Karta pun lemas, kemudian tergeletak. Film kemudian berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana ada dua orang bocah bernama Adi dan Saman. Mereka adalah dua sahabat sejati. Hari ini mereka terlambat pergi ke sekolah. Mereka akhirnya memilih jalan pintas. Lalu tiba-tiba Adi menabrak seorang pria yang sangat aneh. Saman yang menolong Adi saat itu juga terlihat ketakutan. Ternyata mereka berdua takut dan lari ngibrit karena melihat salah satu jari tangan pria itu tidak ada. Mungkin saja pria berambut gimbal ini adalah Karta. Akhirnya mereka berdua pun terlambat dan membuat si ibu guru sangat marah. Ini bukan yang pertama kalinya Saman dan Adi terlambat datang ke sekolah. Ibu guru sangat kesal ketika bel dibunyikan. Semua murid-murid sekolah sudah waktunya pulang ke rumah, terkecuali ibu guru ini yang masih saja mengomel dan memberikan hukuman kepada Adi dan juga Saman karena terlambat datang ke sekolah. Tak hanya sampai di situ saja, Saman juga kena marah oleh seorang bapak-bapak pedagang kelontongan karena tidak mengantarkan madu hari itu. Si bapak ini juga coba mengingatkan Saman agar dia tak malas dan bangun kesiangan karena kasihan kakaknya sampai udah susah payah mencari madu. Tak lama kemudian sebuah mobil melintas memberikan pengumuman bahwa malam akan ada pertunjukan wayang. Saman dan Adi kemudian berjanji akan pergi menonton bersama. Mereka pulang sekolah kembali melewati hutan. Tak jauh dari jalan itu, batu angker yang terkenal di desa mereka terlihat oleh Adi. Adi lalu bercerita tentang Pak Karta yang jarinya hilang di dekat batu itu. Di saat yang sama, temannya Saman tiba-tiba menghilang. Adi berusaha untuk memanggil Saman. Suasana di hutan itu sangat sepi dan tiba-tiba seperti ada sosok laki-laki di belakang Adi. Dan tak lama kemudian, Saman datang mengagetkan Adi dari belakang. Ternyata ia sengaja mengerjai temannya. Mereka berdua kemudian pulang bersama di tempat berbeda. Sore itu seorang gadis kecil bernama Ayu menaiki sepeda sambil membawa rantang. Ia disuruh ayahnya untuk mengantarkan makan malam untuk Palenya. Tapi si Pale kemudian marah dan malah mengusir Ayu membawa pergi makanannya. Ayu hanya bisa terdiam melihat tingkah Pale. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Di sana ada seorang kiai yang sedang memberikan ceramahnya kepada para anak-anak. Pak Kiai memberitahu kepada anak-anak tentang larangan keluar rumah di waktu maghrib datang. Malam itu Saman bersiap-siap untuk memberi makan neneknya yang sedang sakit. Saman tinggal bertiga bersama nenek dan juga kakaknya yang berprofesi sebagai pencari madu. Selama kakaknya pergi, Samanlah yang bertugas merawat neneknya. Tapi tiba-tiba pintu rumah Ya ikut aja kamu bilang nih kader. Nanti memangnya kalau bukan kader gitu, orang juga lalu ngomong gini, katakan Bapak Eri, mana bisa dia jadi wali kota kalau tidak didukung oleh partai? Ngomong tuh yang benar, itu loh. Ini juga saya masukkan politik. Padahal tadi saya bilang saya nggak mau ngomong politik, tapi ini pembelajaran supaya apa? Jangan dong, ada itu media itu gak bisa. Udah sampai saat kapan itu ada tulisan gini, calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan. Yuk, saya bilang kayak barang aja. Ayo yang belakang tuh tepuk tangan yang keras. Bukannya ngekor, tapi ngerti nggak yang ibu maksud? Nah, untuk apa ada partai dong? Ya udah aja, kita satu arah, semua sama. Nggak boleh kader, nggak boleh petugas. Jadi ada aturan pemerintah Republik Indonesia. Mesti begini. Konsep toh. Lah, yang namanya perundangan Republik Indonesia, baca kalian.
namanya calon presiden itu apa sih? Diusung oleh Juli enggak? Ya ben lah senang nggak ya? Atau memang bagaimana ya? Coba. Tapi kalau saya sebagai ketua umum, itu yang namanya pria ini terus termenung memenangi foto pernikahannya guys. Iya, aku berpikir Di Melbourne, kalau kita ketinggalan barang kita saat menggunakan jasa ojek online, maka supirnya berhak loh untuk memiliki barang kita. Loh, kok bisa? Jadi gue udah cerita nih guys, datangnya ya dari pengalaman gue sendiri. Jadi dulu gue pernah naik ojek online gitu, yang mobil. Terus gue ketinggalan barang gue. Langsung satu tas, isinya ada laptop, flash disk, hard disk, ledger. Kurang penting apa tuh? Ya udah, akhirnya gue hubungi tuh customer service ojek online yang gue pakai. Dan jawabannya benar-benar di luar naila ya. Gue malah dikasih nomor drivernya gue, biar gue kontak si drivernya. Hal ini dikarenakan menurut mereka barang-barang penumpang yang merupakan 100% tanggung jawabnya penumpang itu sendiri. Waduh, jujur gue bingung sih waktu itu. Kalau tiba-tiba drivernya ngomong, gak ada kok barang yang ketinggalan. Wah, terus pas gue gimana? Tapi ya kan gue gak ada pilihan ya. Jadi gue coba positive thinking, gue telepon deh drivernya. Beruntung ya drivernya ngomong, oh ada mas tasnya ketinggalan. Boleh kalau mau diambil main-main ke rumah saya, tapi besok ya jam 11 malam. Soalnya hari ini saya sibuk dan besok pagi saya ada kerja di restoran. Gue yang ke rumah lu jadinya. Yang ada di pikiran gue saat itu, seharusnya kan ini merupakan tanggung jawab driver ya, untuk kayak memeriksa kembali gitu loh keadaan penumpang dan memastikan barang bawaannya nggak ada yang tertinggal. Tapi yaudah loh, namanya juga kan udah peraturan. Daripada gue nggak dapet tas gue kembali kan, akhirnya gue atur janji tuh sama drivernya. 6.000 ulama lihat. Kira begitu sudah berubah. Mungkin, tapi kalau nggak mungkin dua. Kenapa Aceh bisa istimewa? Daerah yang berada di Kenapa Aceh bisa istimewa? Daerah yang berada di ujung barat Indonesia ini tak mendapatkan hak keistimewaannya dengan mudah, sahabat. Tapi karena sejarah panjangnya yang membuat Aceh jadi daerah istimewa. Jadi sahabat, kisah kenapa Aceh bisa menjadi daerah istimewa ini sangat panjang. Bermula pada abad ke-8 di mana Islam pertama kali masuk ke Aceh melalui jalur perdagangan. Momen saat Pas Pampres menyelip di antara atlet SEA Games 2023 saat bertugas mengawal Presiden Jokowi. Minggu ini udah berapa kali keluar? 3 kali. Ini acara apa lagi? Ini ada apa? Nyanyi lah, udah tahu nanti. Ya udah senang-senang. Mau kemana sih deh? Mau kemana? Main terus. Seminggu. Ya nih, Jokowi yang akan dijadikan sebagai ketua umum Golkar. Setiap melihat podcast ini, selalu saja ada kalimat, ini informasi valid dari orang dalam, ini info A1 nih, dari pejabat pemerintahan, yang tentunya kita tidak bisa konfirmasi kebenarannya. Ya, bisa saja itu benar, tapi bisa juga kan, kalau itu cuma bertujuan, ya semacam gorengan untuk membuat penontonnya penasaran. Kalau menurut saya, kok sepertinya nggak mungkin ya Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Apalagi ada yang menyebutkan kalau nanti ketua hariannya Pak Luhut bisa Panjaitan. Karena para petinggi Golkar tidak akan tinggal diam. Dan para sesepuh Golkar zaman dulu yang kita tahu dari mana mereka berasal, ya tentunya nggak akan semudah itu setuju. Begitu juga soal Gerindra. Saya rasa agak sulit ya. Meskipun misalnya Pak Prabowo dengan rela mengatakan ya sudahlah Pak Jokowi saja ketua umumnya, saya rasa Pak Jokowi nggak akan menerima karena ini akan tampak sekali seperti gratifikasi. Nah kalau untuk PSI, saya rasa nggak mungkin ya Pak Jokowi dalam tanda kutip mengakuisisi PSI. Karena begini, walaupun misalnya Pak Jokowi harus mengakuisisi partai, maka sudah pasti partainya harus partai yang punya eksistensi tinggi dan punya bargaining position yang baik di dunia politik Indonesia. Dan saat ini
Saya rasa PSI belum memiliki itu semua. Jadi kalau menurut saya, untuk saat ini Pak Jokowi pasti akan masih tetap di PDI. Kalaupun misalnya nanti keluar dari PDI, maka langkah terbaik adalah membangun partai sendiri. Karena ini jelas lebih clear, lebih bersih, jauh dari segala macam gratifikasi dan sebagainya. Dan saya rasa nggak akan sulit buat Pak Jokowi untuk membangun eksistensi. Lu emang main dong? Lu tau rumahnya Adel? Adel. Iya ada. Soekarno dan Hatta itu di semua lini di dunia politik itu pasti mereka bertengkar, beda pendapat di semua hal. Tapi ketika Soekarno ditanya soal Bung Hatta, dia akan melihat positif. Soekarno itu sangat mencintai Aidit, tapi ketika Aidit menghina Hatta, itu dimarahinnya habis-habisan. Begitupun dengan Hatta. Hatta itu sampai pernah bikin sebuah buku yang mengkritik Bung Karno. Tetapi ketika ditanya soal Bung Karno, baik buruknya Bung Karno, dia adalah presiden saya. Itu Soekarno dan Hatta itu di semua lini di dunia politik itu pasti mereka bertengkar, beda pendapat di semua hal. Tapi ketika Soekarno ditanya soal Bung Hatta, dia akan melihat positif. Balmus 86 bimbingan bikin Pecah Purnomo, ayo pokok. Ma, di Jumatan Thailand ini kebanyakan Nokia. Ma, di Thailand Jumatan ini gimana sih? Mereka ya, masa gua ngomongnya apa? Rapat congkat? Gak mungkin. Ma, di Jumatan Thailand ini Itu rumah Saman terbuka sendiri. Tentu saja hal itu membuat Saman sangat ketakutan. Namun ketakutan Saman seketika hilang saat melihat kakaknya Samiun baru saja pulang mencari madu. Tapi ketika Saman hendak meminta izin untuk pergi menonton wayang besok, Samiun malah duluan marah-marah kepada Saman karena melihat madu-madu itu belum dia antarkan. Samiun sangat marah kepada Saman karena sama sekali tak membantu pekerjaannya. Melihat keributan itu, si nenek berteriak. Samiun sangat sering berlaku kasar kepada Saman. Semua itu dia lakukan karena Samiun merasa hidupnya tak bebas karena harus mengurus nenek dan juga adiknya. Tak lama kemudian, Samiun keluar membawa tas sambil memberikan peringatan kepada Saman agar menitipkan madu-madu itu di warung langganan. Dan jika tidak, maka Samiun akan sangat marah. Setelah itu, Samiun kemudian pergi sambil membawa peralatannya. Saman merasa bersalah karena hampir setiap pagi ia bangun kesiangan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tapi lagi-lagi dan lagi, Saman kembali bangun kesiangan. Meski begitu, Adi selalu setia menemani Saman. Pagi itu mereka tak sempat mengantarkan madu-madu. Saman kemudian meminta izin kepada Bu Guru agar diizinkan untuk mengirim madu sebentar saja. Namun karena hari itu Saman terlambat, Bu Guru sangat marah dan tak mengizinkan Saman pergi. Saman dan Adi harus menyelesaikan hukuman membersihkan toilet sekolah. Mau tak mau mereka harus menjalaninya. Adi kemudian berkata kalau begini caranya mereka tak akan jadi menonton wayang. Namun Saman yang bandel mengatakan bahwa hari ini mereka harus jadi pergi menonton pertunjukan wayang. Sementara itu di hutan, pria berambut gimbal ini sedang mengumpulkan kayu-kayu kering. Lalu tiba-tiba ia mendengar sesuatu di belakangnya. Entah apa sebenarnya yang sedang ia lihat. Tiba-tiba saja ia menjatuhkan kayu-kayu itu lalu berlari sekuat tenaga menyusuri hutan-hutan yang penuh dengan pohon besar. Itu rumah Saman terbuka sendiri. Selain Kabupaten Tambrau, Kabupaten Mambera Moraya di Provinsi Papua juga berasal dari pemekaran dua wilayah Kabupaten Induk. Kabupaten Mambera Moraya dimekarkan pada tahun 2007 dari sebagian wilayah Kabupaten Sarmi yang terdiri dari 5 distrik, dan sebagian wilayah Kabupaten Moropen yang terdiri dari 3 distrik, sehingga Kabupaten Mambera Moraya terdiri dari 8 distrik sampai saat ini, dengan pusat pemerintahannya berada di Kampung Burmeso, distrik Mambera Tengah. Di wilayah Papua juga terdapat kabupaten dengan nama Kabupaten Mambera Tengah di Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008. Kabupaten Mambera Moraya merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia, yang hanya 1,6 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2022. Selain kabupaten suhunya turun hingga di bawah 70 derajat Celcius, merupakan daerah otonom di Rusia yang terletak di Siberia. Kita akan pergi ke tempat berpenghuni terdingin.
lain, salah satu ruangan di rumah tidak pernah dipanaskan dan mempertahankan tingkat kedinginan yang sama seperti di luar. Jadi, ruangan ini berubah menjadi lemah. Mutar, mutar, muter. Ini makanan lu, mana uangnya? Nanti aja ya, sekarang aku lagi sibuk. Kemarin kamu bilangnya juga kayak gitu, tapi sampai sekarang belum dibayar. Iya, tenang aja, hari ini nanti aku bayar. Udah pergi sana. Kok belum ditransfer juga ya? Udah, nggak apa-apa. Mungkin duit segitu nggak sebanding dengan persahabatanku. Bisa, kamu udah ngerjain tugas matematika belum? Udah, ini kenapa? Aku mau lihat dong, soalnya semalam aku habis jalan sama pacarku, jadi aku lupa ngerjain. Udah nih. Wah, makasih banyak ya. Ternyata gampang juga ya. Kalau gitu ngapain aku nyontek ke kamu? Udah, kerjain aja sana. Kalau gitu kamu aja deh ngerjain punyaku. Kok kamu gitu sih? Aku ngerjain ini sampai malam loh. Kamu kerjain sendiri lah, ini kan tugas kamu. Please dong, Nis. Nanti sampai 5 aku janji deh bakalan beri. Aku pinjam 3 juta. Di umur berapa kalian baru tahu bahwasanya ketika kita sholat berjamaah di masjid dan sang imam membaca surat. Dia ini investor dengan gaya berbeda dari Warren Buffett, Lynch, dan lain. Cathie Wood ini seorang investor yang berani ambil risiko di aset yang disebutnya masa depan dari perusahaan teknologi hingga kripto. Hasilnya ketika periode bullish teknologi dan kripto pada 2020, nama Cathie Wood terbang tak terhingga. Sayangnya ketika winter tech tiba, namanya pun tenggelam. Kinerja hedge fund-nya turun drastis, bahkan bikin rugi investornya hingga 70%. Sampai banyak yang bandingin Berkshire Hathaway yang pelan-pelan tapi pasti. Gak kayak ARK Investment yang ngebut tapi turun juga cepat. Ya, banyak yang kritik dia karena gaya investasinya serampangan. Bahkan dia bikin ARK itu karena ribut sama Hanya bayangan. Bagus banget suaranya. Hanya cheat. Psikopat itu pada dasarnya ya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berempati. Ada. Sebelum tak pamerin jajanan suka dia tak cerita. Guys, kalau dinner dengan table manner seperti ini, biasanya dalam undangan sudah ada keterangannya. Berlaku untuk berapa orang? Biasanya antara 1 hingga 2 orang. Makanya jangan nekat ngajak-ngajak yang lainnya. Nanti kamu tidak punya tempat. Acara seperti ini biasanya sangat spesial, sehingga tamu yang diundang sangat terbatas. Semua tamu sudah ditata, duduk di mana dengan siapa. Jadi kita tidak bisa milih-milih sendiri. Aku mau dekat dengan si dia. Tidak bisa. Table manner itu bukan makan kenyang, tetapi makan cantik. Salah satu menu cantiknya adalah makanan ini yang bertabur dengan sukat-sukat. Guys, ini sendok supnya tadi saya delitkan biar tidak diikuti lagi waktu ngambil sisa buah naga. Wih, suka teh rungkut guys. Sisi, iki jadi makanan apa tadi? Kosong. Tenan apa piye lek kulit kaya ngene iki gelem bersinar. Lek ra percaya. Ini adalah salah satu buah hutan terfavorit aku. Namanya buah topah atau buah petiti. Kalau di hutan Kalimantan memang banyak banget buah-buahan unik dan salah satunya buah topah dan petiti ini. Mungkin di tempat lain juga ada dengan nama yang berbeda. Buah petiti ini kalau masak memang kulitnya akan berwarna kecoklatan dan ketika dibuka kulitnya itu wangi banget seperti buah kecombrang. Gua tahu anak zaman sekarang emang terlalu pinter atau terlalu ngehe. Jadi kemarin teman gue ada yang baru keterima jadi guru agama di salah satu sekolah dasar Islam itu. Jadi minta tolong gue buat dokumentasiin pada saat dia ngajar. Nah pada saat dia ngajar dia juga interaktif dengan gaya anak-anak SD kan sih. Kayak ngajar itu fun gitu kan. Temen gue tuh nanya nih di depan kelas, anak-anak siapa yang mau masuk surga? Itu anak-anak kelas langsung pada ibu. Saya nah ewang tane omai lewe tali Ilmu yang unik-unik lagi di Singapura, kulitnya tuh kayak singkong tapi
ditaruhnya tuh di tempat sayuran di sebelahnya timun. Waktu aku baca tulisannya old cucumber, jadi ini timun. Satu buah ini $4, jadi sekitar 40 ribuan. Langsung aja kita potong ya, penasaran. Dalamnya sih emang timun banget ya, percis banget sama timun, tapi ini kayak dagingnya lebih tebal. Terus kulitnya ini tebal, jadi aku kupas deh. Kulitnya tuh lumayan tebal, keras. Garing. Yang timun, tapi ini garing. Airnya nggak sebanyak timun. Jangan sampai gue mungkin masa lalu yang kusut gitu. Kacau, ya pasti dong. Udah buatin kue kopi, gue mau. Kalian ngapain? Saya bakal kasih tau papa. Lo berani ya nggak bisa mau bokap lo? Emang dia percaya sama lo? Dia kan cinta sama gue. Lagi ya, Kopi, pantas buat lo. Nah, ini kan cantik. Perusahaan kita mengalami kerugian besar. Banyak karyawan yang mengundurkan diri. Dan ada beberapa yang protes dengan gaji yang diberikan. Itu si gue turun ke sini sekarang. Loh, seragamu mana? Udah berani senaknya di sini. Seorang yang akan mengambil tantanya kembali. Apa perlu beneran mesinnya? Lancang ya kamu. Semua bukti sudah terkumpul. Kerugian besar yang terjadi akan untuk mengabulkan kamu di rapat pemegang saham. Kamu masih berharap bisa. 30% sama kamu itu udah punya aku. Aku yakin bisa menang. Mimpi kamu. 50% sepertinya lebih besar dari 90%. Dari kecil sampai besar hidupmu tuh udah lebih baik dari aku. Padahal dari penampilan tuh lihat lebih baik gue. Tapi kenapa gue selalu jadi bayi-bayi lo aja? Semua ini gak adil banget. Orang yang sudah dikasih tahu justru jatuh. Kamu tak pantas mendapatkan kebahagiaan. Gaji tak dapat mengubah saham. Orang-orang di Australia itu Kaukasoid ya. Padahal wilayahnya kan jauh dari Eropa. Dan for your information, penduduk asli di Australia itu adalah suku ataupun keturunan Aborigin yang dulu diusir pada masa kolonial Inggris. Hah? Berkulit putih kan? No, suku Aborigin itu berkulit hitam. Bahkan agak dekat dengan suku dari Tongkolo. Dan sejarahnya, wilayah Australia itu tapi Kalian pasti tahu Albaik kan? Zaman dulu Albaik ini nggak boleh. Pertanyaan saya, saat masuk sekolah dasar, berapa usia Bapak saat itu? Karena sekarang syarat untuk masuk sekolah dasar adalah minimal usianya 7 tahun. Apakah menurut Bapak batasan usianya terlalu tinggi? ya dulu kalau kita di desa, di daerah ya, nggak tahu apakah itu menjadi standar nasional ya Kang Maman ya. Dulu itu kita masih pakai begini nih. Kalau tangan saya belum nyampe ke telinga, maka saya tidak diterima. Gitu. Dan kebetulan itu saya masuk SD. Jadi yang sup buntut biasa ternyata dagingnya tuh campur buntut sama sengkel. Kuahnya tuh segar, ada rasa asam tomat. Kalau dagingnya sih udah empuk banget karena masaknya juga berjam-jam. Nah kalian kalau mau sopnya isi buntut aja, itu bisa pesen yang super, harganya 56.000. Aku juga cobain yang buntut bakar. Ini sopnya tipis. Seputar wanita jenis itu bekerja seperti biasa. Tiba-tiba seorang gadis berusia 3 tahun menghentikannya. Dia berteriak agar sang dokter melakukan operasi padanya. Belum sempat Ichigo menjawab, gadis langsung memegang lututnya yang kesakitan. Dia segera dilarikan ke ruang gawat darurat oleh dokter yang datang. Tapi dokter anak mengira gadis itu pura-pura sakit. Kadang dia sakitnya di kaki, tapi besoknya sakit terus. Dia diberikan permen lollipop, sakit gadis langsung menghilang. Tetapi sebagai
memiliki pandangan yang berbeda. Gadis kecil itu sering datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dia tidak terlihat seperti sedang berpura-pura kesakitan. Jadi dia melihat rekaman dia di situ. Ditemukan 3 bulan yang lalu. Gadis itu dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh. Dia tertabrak bagian perut yang menyebabkan luka organ dalamnya. Saat itu profesor ahli anak yang melakukan operasi. Operasi ini sudah sangat berhasil. Tak disangka, beberapa bulan kemudian, gadis kecil itu datang ke rumah sakit lagi dan mengatakan lututnya sakit. Dokter sudah mengambil gambar X-ray, tapi tidak menemukan masalah. Dokter anak mengira gadis memiliki kekurangan kasih sayang orang tua, sehingga menyebabkan masalah psikologis. Tapi tetap merasa ada yang aneh. Untuk mengamati psikologi gadis itu secara konstan, Guru memberinya ponsel dan minta dia untuk menunjukkan setiap tempat yang sakit. Dan ternyata gadis itu sering kesakitan. Pertama adalah bagian kakinya, lalu ke paha. Yang menakutkan adalah bagian kaki tampak terus bergerak. Aduh, kapan kesel ini? Salatiga kareng merbabu. Ya iya kan akeh napa. Apa aja yang akan di undangan orang Solo? Kedua, steak. Ketiga, sop masak. Ini favorit kalau lagi aku tuh kalau jauh tutup gara-gara batu itu. Bukan katanya cari Jakarta kan foto dari teman. Man, karucu man. Karucu lo man. Kemarin itu. Sama. Tadi kamu lewat. 145 pas aja. 100 juta bagi-bagi. Dari 140 ya. Iya, hari ini tak perlu untuk baca dapat bentuk. Produksi udah dapat ya, produksi 1 juta. Kalau mekanik, kalau mekanik minta belum ada mbak. Saya itu nanam pepaya, juga California. Itu sekali 2, cuma 3, dia sampai 3 dulu kan, itu baru bantu ada di. Jadi gini ya, sampai dulu baru buah. Saya tuh California, lu buah sini ya, 2, 3. Itu sudah sampai dipetik, atas saat ini sudah jadi terus. Sampai dia dapat gitu lah. Itu bang, aku itu kan konek-konek aku. Yang salah kali Pak Jul namanya. Saya juga. Mengambil supaya pasti. Supaya kita tidak upaya. Itu nyata, aku sampai rumah maksudnya. Banyak. Kemudian dia. Iya, saya mau beli dari saat itu Pak. Buat saya sampai rumah aku, saya kesalahan sampai rumah. Panjang loh. Kenapa itu mau sampai apa? Keruputan kenapa tangan ya sama ya satu galku begitu mon. Panik jantungnya, jadi jangan sesuatu berdua juga.
Apa sudah? Sudah. Enggak kok udah ada kan itu. Mau tinggal harus dapat kemudian dari sana. Sekalian. Ya pokoknya baru kalau kan enggak Mas, sama mandi dari jatuh tua pakai api. Saya ingatkan. Baru nambah. Kalau nggak jadi lagi gitu Mas. Kalau kemudian Siapa di sini yang makan satu orang 900.000 plus. Kenapa di kota sekecil seperti itu ada Bank Indonesia ya? Nggak tahu sih ya, mungkin karena Jember itu salah satunya yang menunggu kota-kota lainnya ya, seperti Bengkali, Dosus, Bodo. Kamu tahu nggak ada berapa Bank Indonesia di Jawa Timur? Nggak tahu sih ya. Ada di Kediri satu, di Malang satu, di Jember satu, sama Surabaya satu. Kenapa ya kok 4 kota itu? Ya, kalau Buat kalian yang masih suka bingung, besok masak apa ya? Nanti siang makan apa ya? Nah, resep ini cocok banget buat kamu. Bahkan ini bisa jadi ide bekal juga loh. Di sini aku masak ayam, tapi kalau kalian mau protein. Ayo maju, suka-suka ditanggung bersama. Ayo, mangan kepiting, sensasi 100 tahun katanya Budawan. Ayo coba. Ayo coba. Yuk mangan dagingnya, Rek. Dagingnya dimangan, Rek. Cobaan. Tenang, gak bakal mati. Tenang. Hidup, urip. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.